Assalamualaikum, langsung ngintip tuh nggak boleh. Beberapa adab di penghujung Ramadan sampai di awal mengerjakan sholat Id. Satu, bayar zakat fitri per orang 2,5 kilo sampai dengan 3 kilogram beras. Boleh dibayar sendiri untuk diri sendiri, boleh juga kepala keluarga atau siapapun yang mewakili keluarga untuk membayarkan seluruh anggota keluarganya. Dibayarkan hanya kepada fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Tidak boleh untuk membayarkan zakat fitri nanti setelah selesai sholat Id. Ini tidak sah. Sebagaimana sebagian orang membayarnya janjian sama mustahik di lapangan sholat Id, diserahkannya baru nanti setelah selesai sholat. Tidak sah ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat." Barang siapa menunaikan zakat fitri sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka hanya sekedar sedekah biasa. Artinya tidak dianggap sebagai zakat fitri. Dua, bayar fidyah. Bisa 1,5 kilogram beras. Kalau tidak berpuasa 30 hari berarti kurang lebih 45 kilo. 45 kilo ini boleh dikasih ke satu keluarga, boleh dipecah-pecah beberapa keluarga. Dan hanya boleh bentuknya makanan. Kalaupun dikasih dalam bentuk uang, uang ini dibelikan dulu beras oleh panitia lalu kemudian disalurkan dalam bentuk beras. Berikutnya, sebelum berangkat sholat Id, disunahkan untuk mandi seperti mandi junub, sebagaimana perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Untuk Idul Fitri, makan dulu sebelum berangkat. Untuk Idul Adha, tidak makan dulu. Sebagai ulama ada yang bilang, tidak makan dulu bagi yang punya hewan kurban, supaya nanti dia makan dagingnya terlebih dahulu di pagi hari. Disunahkan untuk banyak bertakbir, mulai dari kita meninggalkan rumah sampai dengan tempat sholat Id. Usahakan untuk pergi dan pulang jalannya berbeda. Usahakan untuk bisa saling tahniah dengan kaum muslimin, yaitu saling mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, atau kullu am wa antum khair, atau saling mendoakan supaya amal kita diterima. Boleh juga yang sering disebutkan di Indonesia, minal aidin wal faizin, atau Allahumma ja'alni minal aidin wal faizin, dan sambil memaafkan satu sama yang lain. Kemudian perhatikan juga adab-adab dalam bertamu. Ada banyak adab bertamu yang kadang-kadang kita langgar. Seperti tidak boleh ngintip. Assalamualaikum, langsung ngintip itu nggak boleh. Bahkan kalau seandainya dicolok matanya, itu tidak ada dietnya. Tidak boleh langsung duduk tanpa dipersilakan. Tidak boleh matanya ketika masuk rumahnya orang, kanan kiri, lihat atas bawah. Apalagi membuka-buka tempat-tempat penyimpanan tanpa izin. Tidak bersalaman dengan yang bukan mahram. Ketika kita bertamu di tempat orang, mungkin di sana banyak makanan, jangan sampai kita kalap, lalu kemudian ambil banyak makanan, sedikit yang dimakan, banyak yang dibuang. Masih banyak lagi, tapi mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan.